Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai anatomi akar, batang, dan daun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Udafinia Elfidaus NIM T 20198120 akan menjelaskan mengenai akar. Akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan yang berkembang di dalam tanah, tetapi ada juga akar yang tidak berkembang di dalam tanah. Hal ini disesuaikan dengan fungsinya. Struktur akar terdiri dari tudung akar, epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Sebelum kita membahas mengenai tudung akar, terlebih dahulu kita akan melihat irisan membujur dari akar. Pada irisan membujur akar terdapat 3 zona. Yang pertama adalah zona pembelahan, yang terdiri dari meristem apikal yang aktif membelah. Yang kedua ada zona pemanjangan atau zona elongasi, disebut juga zona pembentangan. Yang ketiga adalah zona diferensiasi atau zona pembeda, di mana bagian-bagian dari akar mulai terlihat perbedaannya. Bagian bawah dan bagian paling ujung dari akar terdapat struktur yang namanya tudung akar. Jadi tudung akar ini terletak pada ujung akar, terdiri dari sel-sel parenkim hidup yang seringkali berisi tepung. Fungsinya untuk melindungi meristem akar dan alat pemantakan akar yang tumbuh ke dalam tanah. Jadi agar meristem ini tidak rusak, harus dilindungi oleh tudung akar. Yang kedua adalah epidermis. Bisa dilihat, itu adalah gambar penampang melintang dari akar. Bagian luar dinamakan dengan epidermis. Susunannya rapat, selnya terdiri dari selapis sel, dan tidak terdapat ruang antar sel. Dindingnya juga tipis dan tidak mempunyai kutikula. Pada akar udara, ada pengecualian. Jika pada akar biasa adalah terdiri dari selapis sel, sedangkan pada udara memiliki multilapis sel. Fungsinya, multilapis sel ini akan bermodifikasi menjadi filamen, yang fungsinya bukan hanya untuk menyerap air, tetapi juga untuk menyerap gas atau oksigen. Epidermis ini juga dapat membentuk tonjolan berupa rambut akar yang bisa membantu dalam penyerapan air dan mineral di dalam tanah. Yang ketiga adalah korteks. Korteks adalah bagian di bawah dari epidermis yang susunan sel-selnya tidak rapat atau terdapat ruang antar sel, masih ada celah-celah antar selnya. Tersusun dari sel-sel parenkim. Yang keempat adalah endodermis. Endodermis terletak di bawahnya korteks atau di dalam korteks. Tersusun dari satu lapis sel, dinding selnya dapat mengalami penebalan oleh zat yang namanya suberin, kitin, lignin, atau selulosa, membentuk pita Kaspari. Pada sel yang berhadapan langsung dengan xilem, cenderung tidak mengalami penebalan, dan dindingnya tipis, yang disebut dengan sel pelalu atau passage cell. Passage cell dinamakan sel pelalu karena sel ini yang bisa dilalui oleh air. Jadi fungsi dari endodermis adalah untuk mengatur keluar masuknya air, baik masuk atau keluarnya air. Kenapa harus diatur? Karena jika tidak diatur, ketika tumbuhan itu terendam oleh air, maka tumbuhan akan cepat membusuk. Dan ketika terjadi kekeringan, tumbuhan akan cepat mati. Yang kelima adalah stele. Stele adalah bagian paling dalam dari akar, dibatasi oleh endodermis, terdiri dari perisikel, sel parenkim, dan berkas pembuluh. Pada akar monokotil terdapat empulur, sedangkan pada akar dikotil tidak terdapat empulur. Hanya terdapat berkas pembuluh. Kemudian ada hubungan struktur akar dan fungsinya. Jadi struktur akar berhubungan dengan fungsi dari akar tersebut.
Yang pertama, struktur akar dan penyerapan air. Akar memiliki struktur yang namanya epidermis dan bisa membentuk tonjolan-tonjolan yang berupa rambut akar. Rambut akar fungsinya untuk mempermudah penyerapan air dan ada juga struktur yang bernama endodermis yang dapat menjaga keluar masuknya air agar tidak terjadi kekeringan atau pembusukan dari tumbuhan. Keluar masuknya air pada akar juga terjadi dengan dua sistem. Yang pertama apoplas dan yang kedua adalah simplas. Kemudian ada struktur akar penyimpan. Jadi cadangan makanan dapat disimpan di korteks, tetapi pada masing-masing tumbuhan terdapat organ penyimpan yang berbeda-beda. Contohnya pada wortel yang merupakan penebalan dari parenkim dan xilem serta floem sekunder. Yang ketiga, akar untuk penyokong tumbuhan. Di sini sudah jelas karena akar tumbuhnya di dalam tanah, maka fungsi dari akar adalah untuk menyokong tumbuhan. Yang keempat, akar udara. Di depan telah dijelaskan bahwa akar udara mempunyai epidermis yang lapisannya multilapis dan bermodifikasi menjadi filamen. Jadi fungsi dari filamen ini adalah untuk menyimpan air dan sebagai pertukaran gas. Yang kelima, akar sebagai organ aerasi. Jadi akar udara yang biasanya terdapat di rawa-rawa adalah mempunyai pneumotofor, yakni akar udara yang tumbuhnya geotrofi negatif dan fungsinya untuk membantu pertukaran udara. Dan ketika pneumotofor ini diiris secara melintang, maka akan tampak stele yang sempit dan dikelilingi oleh aerenkim. Kemudian ada akar papan, berasal dari bagian dasar akar utama yang perubahan sekundernya asimetri, terutama pada bagian atas, sehingga membentuk struktur berupa papan. Yang terakhir adalah haustorium. Haustorium ini merupakan akar dari akar parasit. Haustorium ada primer dan sekunder. Haustorium primer berkembang dari pucuk akar menjadi haustorium, sedangkan haustorium sekunder dia meningkat ke samping sepanjang akar. Ada hubungan simbiosis antara akar dan yang lainnya. Yang pertama adalah mikoriza, merupakan hubungan mutualisme akar dengan jamur. Jadi di sini jamur membantu akar dalam penyerapan air dan menjaga tumbuhan dari kekeringan. Sebaliknya, klorofil tumbuhan inang memasak karbohidrat, asam amino, vitamin, dan senyawa lainnya pada jamur. Jadi, dinamakan simbiosis mutualisme karena jamur juga membantu dalam penyerapan air tumbuhan inangnya, sedangkan tumbuhan inangnya bisa memberikan hasil fotosintesisnya kepada jamur. Yang kedua ada simbiosis, yakni bintil akar, merupakan hubungan mutualisme antara akar dan bakteri Rhizobium. Jadi di sini bakteri karena tumbuhan tidak dapat memanfaatkan nitrogen, jadi Rhizobium membantu nitrogen dan bisa dimanfaatkan oleh akar. Kemudian sebagai balasannya, akar tumbuhan tersebut akan memberi bakteri ini berupa karbohidrat atau hasil dari fotosintesisnya. Biasanya bintil akar ini terjadi pada akar kacang tanah. Yang terakhir kita akan membahas mengenai hubungan antara sistem pembuluh akar dan batang. Jadi karena sistem pembuluh akar dan batang itu berbeda, maka ketika batas antara akar dan batang terdapat zona yang dinamakan zona peralihan. Zona peralihan dari pembuluh akar dan batang. Yang pertama ada tipe 1.
yakni berkasilem, berputar, dan bergabung tanpa perputaran. Kemudian ada tipe 2, yakni berkasilem berputar, berkas phloem terbelah dan bergeser untuk bergabung lagi di sisi lain. Yang ketiga, berkasilem terbelah kemudian berputar dan belahan itu bergabung dengan belahan berkas lain membentuk berkas baru. Berkas phloem tidak mengalami perubahan. Jadi, itulah keterangan dari akar. Dan akar bisa mengalami pertumbuhan primer juga sekunder. Pertumbuhan primer pada akar ditandai dengan pertambahan memanjang dari akar, sedangkan pertumbuhan sekunder dari akar disebabkan oleh aktivitas kambium dan mengalami pelebaran pada akar. Jadi pada xilem biasanya untuk akar yang mengalami pertumbuhan sekunder, yakni akar dikotil, akan mempunyai jari-jari. Yang hanya memiliki satu jari-jari dinamakan monoak, sedangkan yang memiliki 2 jari-jari diak, 3 jari-jari triak, dan untuk banyak jari-jari maka dinamakan poliak. Kemudian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jelaskan tentang anatomi batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting dan merupakan tempat serta kedudukan bagi tubuh tumbuhan. Batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Batang merupakan sumbu dengan daun yang melekat padanya. Batang berperan untuk mendukung bagian tumbuhan di atas tanah. Selain itu juga sebagai alat transportasi, yaitu jalan pengangkutan air dan zat makanan dari akar ke daun dan jalan pengangkutan hasil asimilasi dari daun ke bagian lain, baik yang ada di bawah maupun yang di atas tanah. Selanjutnya, perkembangan ontogeni batang. Nah, dalam pembahasan kali ini, ontogeni sama halnya dengan kita membahas tentang asal-usul batang. Pucuk batang biasanya terdiri dari aksis, yaitu epikotil yang berisi beberapa buku yang belum memanjang dan beberapa primordia daun. Pada perkecambahan biji, embrio membesar dan mulai tumbuh. Maristem pucuk, batang muda menambah primordia daun dan buku. Panjang buku beragam pada spesies yang berbeda. Pada tumbuhan yang daunnya tersusun pada roset basal, memiliki buku yang sangat pendek. Namun, sebagian besar spermatopita bukunya memanjang. Setiap ruas terdapat 1 atau lebih daun. Susunan daun pada batang disebut filotaksis. Posisi primordia pada ujung batang dipengaruhi oleh faktor dalam, yakni faktor yang mengendalikan penebaran potensi pertumbuhan dalam maristem pucuk. Susunan daun disebabkan oleh adanya interaksi dalam pucuk atau pengaruh jaringan dewasa di bawah pucuk melalui perikambium. Ada 3 teori utama yang mendasari penelitian mengenai interaksi lokal dalam pucuk. Yang pertama, ada teori ruang pertama yang tersedia atau First Available Space Theory. Yang kedua, teori lahan daun atau lahan primordia, leaf fields atau primordia field theory. Yang ketiga, teori pilin ganda daun, multiple foliar phyllis theory. Yang pertama, teori ruang pertama yang tersedia. Menurut teori ini, primordia daun meningkat dalam ruang pertama, yang mencapai lebar minimum dan jarak minimum di bawah pucuk batang. Yang kedua, teori lahan daun atau lahan primordia. Menurut teori ini, primordia bersama dengan bagian maristem pucuk membentuk unit fisiologi. Primordia dibentuk pada tempat yang khas. Yang ketiga, ada teori pilin ganda daun. Menurut teori yang ketiga ini, sifat mitosis khusus dipindahkan secara akropetal yang berujung pada pusat pembentukan daun.
Selanjutnya, yakni tentang batang primer. Batang primer berkembang dari protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Susunan dan struktur jaringan primer batang adalah batang dikelilingi epidermis. Di antara sel epidermis ada yang berubah menjadi sel penutup, ideoblas, dan berbagai tipe trikoma. Di sebelah dalam epidermis terdapat korteks yang terdiri atas berbagai tipe sel. Korteks yang paling sederhana seluruhnya terdiri atas sel parenkim berdinding tipis. Pada Pelargonium, Retama, dan Salicornia, parenkim berfungsi untuk fotosintesis dan sebagai penyimpan tepung dan metabolit lain. Daerah di luar korteks yang berbatasan dengan epidermis terdiri atas kolenkim atau serabut. Korteks bahan ini dapat juga berisi skleroida, sel sekretori, dan latisifer. Batas antara korteks dan stele adalah endodermis. Endodermis batang berbeda dengan endodermis akar. Sel endodermis terdiri atas sel hidup yang berbentuk silinder kosong. Dinding endodermis mempunyai struktur yang khas dan khusus. Pada dinding menjari dan melintang terdapat penebalan lignin atau zat kayu dan suberin atau zat gabus yang disebut pita kaspari. Dalam perkembangannya, sel endodermis mengalami perubahan, yaitu penambahan lapisan gabus di seluruh permukaan dalam dinding sel. Selanjutnya, diikuti dengan penambahan lapisan sekunder dari selulosa, yang seringkali berisi zat kayu pada sisi dalam lapisan gabus. Lapisan endodermis batang dikotiledon seringkali berisi butir tepung sehingga lapisan ini disebut sarung tepung. Di sebelah dalam lapisan endodermis terdapat perisiklus yang merupakan satu lapisan sel di luar floem. Di sebelah dalam endodermis adalah stele yang berisi sistem pembuluh. Pada Gymnospermae dan sebagian besar Dicotyledoneae, sistem pembuluh terdiri atas silinder berjelah dan bagian tengahnya disebut empulur. Terdapat dua tipe jaringan pembuluh, yakni floem yang terletak di bagian luar dan xilem yang biasanya terletak di bagian dalam. Xilem dan floem membentuk berkas pengangkut. Ada berbagai tipe berkas pengangkut, yaitu yang pertama kolateral, yang kedua bikolateral, yang ketiga konsentris, yang keempat radial atau menjari. Saya akan menjelaskan satu persatu dari berkas pengangkut tersebut. Yang pertama, kolateral. Tipe kolateral dibedakan menjadi kolateral tertutup dan kolateral terbuka. Disebut kolateral tertutup karena apabila di antara xilem dan floem tidak terdapat kambium, tetapi terdapat parenkim penghubung. Tipe ini biasa terdapat dalam batang monocotyledon. Pada kolateral terbuka, apabila di antara xilem terdapat kambium yang bersifat dipleuris. Tipe ini biasanya terdapat pada batang dicotyledon. Yang kedua, bikolateral. Bikolateral terdiri atas satu bagian xilem di tengah serta satu bagian floem di sebelah luar dan satu bagian di sebelah dalam. Antara xilem dan floem luar terdapat kambium dan antara xilem dan floem dalam terdapat parenkim penghubung. Tipe bikolateral terdapat pada beberapa dicotyledon, misalnya pada Solanaceae, Cucurbitaceae, Asclepiadaceae, Apocynaceae, Convolvulaceae, dan Compositae. Yang ketiga yakni konsentris atau terpusat. Berkas pengangkut tipe konsentris terdiri atas xilem yang dikelilingi oleh floem atau sebaliknya. Apabila xilem dikelilingi oleh floem disebut konsentris amfikribral yang biasa terdapat pada Pteridophyta. Apabila floem dikelilingi oleh xilem disebut konsentris amfifasal yang biasa terdapat pada monocotyledon, misalnya pada Aloe arborescens, Dracaena,
kordilin, dan sebagainya. Yang keempat, yakni radial atau menjari. Berkas pengangkut tipe menjari terdiri atas silem dan flem yang tersusun berselang-seling menurut arah jari-jari. Susunan seperti ini terdapat pada akar sewaktu silem dan flem dalam keadaan primer. Nah, di slide 6 ini ada gambar kolateral terbuka yang bagian kiri atas, kolateral tertutup bagian kanan atas. Dan juga ada gambar konsentris amfifasal A, konsentris amfikribral B, dan radial C. Pada sebagian besar monokotiledon dan sedikit dikotiledon, sistem pembuluh primer terdiri atas sejumlah besar berkas pengangkut yang tersebar tidak beraturan, sehingga tidak dapat dibedakan secara tegas batas antara korteks, silinder, pembuluh, dan empulur. Sistem pembuluh yang dibicarakan di atas adalah sistem jaringan primer yang terdiri atas protoksilem dan metaksilem, serta protoflem dan metaflem. Apabila protoksilem terdapat di bagian dalam dari metaksilem dan diferensiasi metaksilem ke arah perifer, seperti pada batang angiospermae, disebut endark. Apabila protoksilem terdapat di bagian luar dari metaksilem dan metaksilem berdiferensiasi secara sentripetal, seperti pada akar angiospermae, disebut exarch. Seringkali terjadi mesarch apabila diferensiasi metaksilem ke arah sentripetal dan sentrifugal dari protoksilem. Tipe mesarch dan exarch silem primer tampaknya lebih primitif. Pada angiospermae, khususnya di kotiledon, silinder pembuluh primer terputus-putus pada tiap ruas, karena keluarnya satu atau lebih berkas pengangkut yang masuk ke dalam daun. Bagian ini disebut jejak daun. Menurut jumlah jejak daun pada tiap ruas, ada yang disebut unilakuna, trilakuna, dan multilakuna. Ruas trilakuna adalah tipe primitif pada sistem pembuluh pada angiospermae. Namun, dalam proses vaskularisasi, angiospermae dapat mengalami perubahan yang reversibel. Dari kenyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa yang pertama, ruas unilakuna dari ranales tertentu adalah primitif dan tidak dapat berubah selama evolusinya. Yang kedua, pada dikotiledonae tertentu. Misalnya, pada leguminosae dan anacardiaceae, ruas unilakuna diturunkan dengan pengurangan dari suatu ruas trilakuna. Dan ketiga, pada dikotiledonae yang lain, misalnya Epatridaceae dan Rantaceae, ruas trilakuna dan multilakuna berasal dari ruas unilakuna. Nah, ujung pucuk berkembang menjadi cabang dan mempunyai hubungan pembuluh dengan sumbu utama. Hubungan pembuluh ini disebut jejak cabang atau branch trace. Pada ruas, jejak cabang dekat sekali dengan jejak daun. Batang berbagai dikotiledon berbeda satu sama lain dalam hal pola pembentukan jaringan pembuluh primer. Perbedaan ini ada hubungannya dengan perkembangan evolusi. Diasumsikan bahwa selama terjadi evolusi, silinder pembuluh primer menjadi lebih tipis dan terjadi pengurangan ke arah menjari, karena ada celah daun, celah batang, dan perforasi. Pengurangan jaringan pembuluh selanjutnya terjadi ke arah membujur. Silinder menjadi terbelah menjadi untayan memanjang, dan ini terdapat pada sebagian besar dikotiledonae. Sistem pembuluh pada monikotiledon biasanya terdiri atas berkas yang tersebar di seluruh jaringan dasar pada batang. Ada dua tipe dasar susunan berkas pengangkut pada Gramineae, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkas pengangkut tersusun dalam dua lingkaran. Yang kedua, berkas pengangkut tersebar di seluruh penampang melintang batang. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, berkas pengangkut tersusun dalam dua lingkaran.
yakni lingkaran luar tersusun dari berkas pengangkut yang kecil dan di sebelah dalam tersusun atas berkas pengangkut besar. Yang kedua, yakni berkas pengangkut tersebar di seluruh penampang melintang batang. Setiap berkas pengangkut dikelilingi oleh selubung sklerenkim. Nah, lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada slide 10, gambar slide 10, di mana yang di kiri merupakan berkas pengangkut yang menjadi dua lingkaran. Bisa dilihat itu menjadi dua lingkaran, yang mana yang luar Nah, lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada slide 10, di mana yang di sebelah kiri merupakan gambar dari pengangkut yang tersusun menjadi dua lingkaran, dan di sebelah kanan merupakan berkas pengangkut yang tersebar. Selanjutnya, yakni tipe stele. Pola susunan jaringan pembuluh primer berbeda pada berbagai kelompok tumbuhan, bahkan dalam spesies yang sama. Pola yang berbeda menggambarkan berbagai tahap dalam evolusi sistem pembuluh primer. Para ahli menggolongkan stele menjadi beberapa tipe. Yang pertama, ada protostel. Yang kedua, ada siphonostel. Yang ketiga, ada solenostel. Yang keempat, ada eustel. Yang kelima, ada stele polycyclus. Yang keenam, ada ataptostel. Yang ketujuh, ada polystel. Yang pertama, protostel. Protostel merupakan tipe yang paling primitif. Jaringan pembuluh di bagian tengahnya terdiri atas xilem yang dikelilingi oleh floem. Ada beberapa bentuk protostel, yaitu haplostel, actinostel, plektostel, dan stel dengan empulur campuran. Haplostel. Haplostel merupakan tipe yang paling primitif yang terdapat pada batang Selaginella. Yang kedua, actinostel. Pada actinostel, xilem membentuk jari-jari dengan floem, di antaranya actinostel dapat dijumpai pada batang Psilotum. Yang selanjutnya adalah plektostel. Plektostel mempunyai xilem yang terbagi menjadi bagian-bagian yang sejajar satu sama lain dengan floem terdapat di antaranya, misalnya pada batang Lycopodium. Selanjutnya, stele dengan empulur campuran. Pada pakuan primitif, unsur-unsur xilem bercampur dengan sel-sel parenkim empulur. Yang selanjutnya yakni tentang siphonostel. Siphonostel merupakan modifikasi dari protostel. Berdasarkan letak xilem dan floem, siphonostel dibedakan menjadi dua, yakni siphonostel ectophlom dan siphonostel amphiphlom. A. Siphonostel ectophlom, yakni floem mengelilingi xilem dan terdapat empulur di bagian tengah, dijumpai pada Selaginella. B. Siphonostel amphiphlom. Floem terdapat di sebelah luar dan sebelah dalam dari xilem, dijumpai pada Adiantum marsilea. Yang ketiga yakni tentang solenostel. Solenostel merupakan modifikasi dari siphonostel dengan adanya jendela daun, yaitu bagian parenkimatis yang terdapat langsung di atas pembelokan berkas pengangkut yang menuju ke daun. Pada solenostel, jendela daun pendek dan tidak ada tumpang tindih antara jendela daun yang satu dengan yang lainnya. Solenostel dibedakan menjadi dua, yakni solenostel amphiphlom dan solenostel ectophlom. Solenostel amphiphlom yang lebih maju, terdapat jendela daun yang overlap satu sama lain dan disebut dictyostel. Pada stele terdapat jaringan silindris yang mempunyai struktur konsentris diri atas xilem di bagian sentral, yang dikelilingi oleh floem. Dari sudut pandang anatomi, stele ini adalah berkas pengangkut amfikribral.
Yang selanjutnya yakni Solenostel ectoflume yang berkembang secara evolusioner menjadi eustel. Eustel merupakan sistem pembuluh dari tumbuhan yang terdiri atas berkas pengangkut kolateral atau bikolateral. Selanjutnya, penjelasan tentang Stele polycyclus. Stele polycyclus merupakan tipe yang paling rumit di antara tumbuhan paku. Strukturnya adalah siphonostel. Stele ini atas 2 atau lebih silinder pusat dari jaringan pembuluh. Selanjutnya yakni Atactostel. Atactostel adalah tipe stele yang berkas pengangkutnya tersebar seperti yang terdapat pada Monocotyledon. Yang terakhir, polistel. Pada sebagian besar tumbuhan, hanya terdapat satu lingkaran endodermis yang membatasi stele dengan korteks. Pada kasus yang jarang terjadi, batang atau akar mempunyai lebih dari satu stel. Kondisi seperti inilah yang disebut dengan polistel. Pada siphonostel, tidak semua interupsi dalam jaringan pembuluh adalah jendela daun seperti yang saya jelaskan di atas. Beberapa interupsi merupakan hasil dari reduksi jaringan pembuluh sekunder dan pembentukan parenkim interfasikuler. Interupsi seperti ini disebut perforasi. Apabila perforasi terdapat dalam solenostel, akan kacau dengan dictyostel. Hubungan parenkim antara empulur dengan korteks disebut dengan jari-jari empulur. Nah, pada slide 13 ini merupakan gambar dari protostel, di mana dari yang paling kiri itu adalah haplostel, selanjutnya actinostel, selanjutnya plektostel, dan stel dengan empulur campuran. Selanjutnya di slide 14 ada gambar dari siphonostel, solenostel, dictyostel, eustel, atactostel, dan polistel. Di sini teman-teman bisa melihat ada gambar dari siphonostel ectofloem, siphonostel amphifloem, dictyostel, siphonostel polycyclic, eustel, dan atactostel dan polistel. Nah, selanjutnya di slide 15 ini teman-teman bisa melihat perbedaan antara siphonostel, solenostel, dan dictyostel. Selanjutnya yakni yang sekunder. Pertumbuhan sekunder batang merupakan hasil dari keaktifan kambium pembuluh yang membelah secara terus-menerus, sehingga jumlahnya meningkat. Pertumbuhan sekunder ini khas pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Tumbuhan dikotil menerna atau herbaceous dan kebanyakan monokotil tidak menebal sekunder. Pada pertumbuhan sekunder terjadi pembentukan peridrem dari velogen. Kambium yang terdapat di antara xilem dan floem disebut kambium pembuluh atau kambium intravaskular. Sementara kambium yang terdapat di antara berkas pengangkut disebut kambium antar pembuluh atau kambium intervaskular. Kambium mengadakan dilatasi, yaitu pembelahan dengan cepat ke arah membujur dan menjari sehingga diameter batang menjadi lebih tebal. Ke arah dalam, kambium membentuk xilem sekunder, sedangkan ke arah luar membentuk floem sekunder. Jaringan yang dibentuk pada pertumbuhan sekunder disebut jaringan sekunder. Kambium biasanya terdiri atas 2 tipe sel sebagai berikut. Yang pertama, ada sel inisial menggelondong. Yang kedua, ada sel inisial bersinal atau re-initial cell. Sel inisial menggelondong yang selnya memanjang dan berujung runcing pada batang Sehuyia sempervirens yang tua. Panjang sel-sel ini mencapai 8,7 mm. Yang selanjutnya,
sel inisial bersinar atau ray initial cell, yang selnya banyak dan lebih kecil dari tipe sel inisial menggelondong. Bentuknya hampir isodiametris. Kedua tipe sel inisial lebih besar pada batang yang tua daripada batang yang muda. Batang yang berorientasi memanjang dalam organ, seperti unsur trakea, serabut, parenkim, xilem, floem, dan unsur tak lapisan berkembang dari sel inisial menggelondong. Sel yang berorientasi mendatar dalam organ berkembang dari sel inisial jari-jari. Sel kambium mempunyai noktah primer dengan modesta. Dinding menjadi lebih tebal daripada dinding membujurnya. Apabila kambium aktif, wilayah kambium terdiri atas beberapa lapisan sel. Apabila kambium dorman, wilayah kambium berkurang, biasanya hanya satu lapisan sel saja. Berdasarkan susunan sel menggelondong, kambium dapat dibedakan menjadi dua tipe, yakni tipe kambium bertingkat atau berlapis dan tipe kambium tidak bertingkat. Nah, yang pertama, kambium bertingkat atau berlapis, yang dimana letak sel inisial menggelondong tersusun dalam deretan mendatar, sehingga ujungnya sama tinggi. Panjang sel inisial ini beragam, antara ujungnya sama 140 sampai 520 mm. Yang kedua, yakni kambium tidak bertingkat. Letak sel inisial menggelondong tumpang tindih satu dengan lainnya. Tipe kambium ini didepungkan dengan panjang yang beragam antara 320 sampai 2300 mm. Nah, dari hasil penebalan sekunder menyebabkan lingkaran silinder xilem meningkat. Kambium bertingkat membelah, antiklin memanjang. Pada kambium tidak bertingkat, dari hasil penebalan sekunder menyebabkan lingkaran silinder xilem meningkat. Kambium bertingkat membelah, antiklin memanjang. Pada kambium tidak bertingkat, sel inisial menggelondong, membelah, miring, semu melintang, dan antiklin yang diikuti dengan pembuatan intrusif. Pada slide 18, teman-teman bisa melihat ini adalah gambar dari kambium bertingkat dan kambium tidak bertingkat. Batang. Tipe batang dibagi menjadi 6, ada batang konifer, dikotil berkayu, dikotil tidak berkayu atau perdu, dikotil merambat, dikotil dengan pertumbuhan menyimpang, dan monokotil. Kemudian tipe batang merupakan struktur batang primer berbeda dengan struktur batang sekunder, seringkali digunakan untuk membedakan tipe batang. Pada batang terdapat 3 daerah pokok, ialah ada epidermis, ada korteks, dan ada stel. Tadi kan ada 6 bagian tipe batang. Yang pertama ada batang konifer, yaitu batang konifer mempunyai berkas pengangkut konsentris amfikribral. Pada floem primer tidak terbentuk serabut pada bagian tepi dan tidak ditemukan adanya endodermis. Jadi dalam batang konifer ini tidak ditemukan endodermis. Kemudian selama pertumbuhan sekunder, batas luar floem terlihat dengan adanya jari-jari empulur. Contohnya pada pinus. Pada batang konifer, sejak pertumbuhan awal, batang mengandung pembuluh resin pada korteks. Apabila batangnya membesar, pembuluh resin juga menjadi lebih luas. Terkadang sel di luar floem berisi tanin. Pada tipe kedua ada batang dikotil berkayu. Pada tipe kedua ini, dikotil yang terbentuk itu pohon, daerah antar pembuluhnya sempit, misalnya pada salik, perumas, dan quercus.
Pada jaringan sekunder, batang dikotil berkayu membentuk silinder yang membentang, terus-menerus tidak ada putus oleh jaringan empulur. Kemudian di bawah epidermis terdapat selapis sel parenkim yang kemudian menjadi beberapa lapisan kolenkim. Bagian-bagian korteks yang lain terdiri atas sel parenkim yang berisi klorofil, dan ada endodermis yang berisi tepung yang disebut dengan floema atau selubung tepung. Pada empulur terdiri atas sel parenkim yang berisi getah atau sel getah yang juga terdapat pada bagian korteks. Jadi bagian yang berisi getah itu juga ada pada bagian korteks. Pada batang yang sudah tua, empulur terdiri atas sel berdinding tebal dan berwarna lebih tua. Kenapa kok lebih tua? Karena mengandung banyak tanin. Selnya terdiri atas sel hidup yang mengandung tepung. Jadi pada floem sekunder banyak dibentuk serabut yang terdiri atas pembuluh pengangkut dan sel parenkim. Pada tipe batang yang ketiga yaitu batang dikotil tidak berkayu atau herbaceous atau menerma atau yang disebut dengan perdu. Pada batang muda terdapat epidermis dan masih terdapat pada awal pertumbuhan sekunder. Jadi pada batang dikotil tidak berkayu, epidermisnya ini ada pada awal pertumbuhan sekunder. Kemudian pada batang yang tua akan terbentuk peridrem dengan lentisel. Ada 1 atau 2 lapisan korteks di bawah epidermis yang berisi kloroplas. Pada lapisan ini diikuti oleh 2 atau 3 lapisan kolenkim dan parenkim dengan sel getah. Pada batang dikotil tidak berkayu, floem primer berisi serabut dekat dengan korteks atau selaput protofloem. Pada lapisan di bawah korteks berisi kloroplas, kolenkim, dan parenkim. Pada berkas pengangkut pada batang misalnya biasanya ada ditemukan kolateral. Misalnya tomat, kentang, dan tembakau serta Cucurbitacea. Misalnya pada labu mempunyai berkas pengangkut bikolateral. Jadi selain floem yang terdapat di bagian luar xilem, juga terdapat floem dalam. Kambium terdapat di antara floem luar dengan xilem sehingga pertumbuhan sekunder hanya terjadi di daerah antara floem luar dan floem saja. Pada batang dikotil tidak berkayu, korteks terdiri atas parenkim dan kolenkim. Selanjutnya ada gambar batang pinus. Pada gambar tersebut merupakan gambar batang pinus yang merupakan tipe batang konifer. Ada lingkaran tahunan, ada parenkima, ada kayu oli, ada kayu gubal, kambium pembuluh, dan ada korteks. Untuk yang di sebelah kanan ada gambar dikotil yang terdiri atas lapisan serabut, ada serabut korteks luar, ada perisikel, ada korteks parenkim, ada endodermis, ada xilem, ada empulur, dan ada floem. Kemudian ada gambar pada batang tipe dikotil tidak berkayu. Yang ini ada penampakan melintang batang cucurbita, di mana dalam gambar ini terdiri atas kolenkim, ikatan pembuluh, pembuluh tapis luar, pembuluh kayu, pembuluh tapis dalam, ada rongga di bagian tengah, dan ada pembuluh tapis, ada serabut luar pembuluh, dan ada korteks. Di sebelah kanan dari gambar batang dikotil tidak berkayu ada gambar batang dikotil pertumbuhan menyimpang. Pada tipe ini pertumbuhan menyimpang pada batang ada bagian A atau yang sebelah kiri ada Leptodemia spartium dengan floem yang tertanam dalam xilem sekunder. Kemudian pada bagian B yang sebelah kanan ada
Staginaceae yang membentuk lapisan jaringan yang terdiri atas xilem, floem, dan parenkim. Baik, ini ada gambar penampakan pertumbuhan batang menyimpang pada bougainville. Lanjut, dalam tipe keempat batang ada batang dikotil merambat, di mana batang dikotil merambat ini jaringan primer terdiri atas epidermis, korteks yang terdiri atas jaringan parenkim, dan kolenkim yang mengandung klorofil dan silinder pusat. Jadi korteks yang ada dalam dikotil merambat ini ada jaringan parenkim, kolenkim, dan mengandung klorofil dan silinder pusat. Kemudian pada Aristolochia, jaringan pembuluh primer ini tersusun kolateral. Jaringan primer ini terdiri atas epidermis, korteks yang terdiri atas parenkim, dan kolenkim yang mengandung klorofil, dan silinder pusat atau stele yang terdiri atas serabut yang mengandung tepung. Kemudian pada sel dibentuk pada akhir masa pertumbuhan relatif lebih kecil karena floem sekunder tidak berserabut. Apabila diameter batang membesar, setiap berkas pengangkut juga membesar ke arah luar atau ke arah tepi. Pada beberapa spesies, beberapa sel parenkim berubah menjadi sel batu. Kemudian ada periderm yang membentuk sel kolenkim di bawah epidermis. Jadi periderm ini berfungsi sebagai pembentuk kolenkim pada batang dikotil merambat. Terus ada pada cucurbita mempunyai berkas pengangkut bikolateral, yaitu epidermis uniseriate, dan di bawahnya terdapat kolenkim dan klorenkim. Klorenkim terdapat di bawah epidermis yang mempunyai stomata. Kemudian ada endodermis yang mengandung tepung. Pada ciri khas batang dikotil merambat adalah terdapatnya sklerenkim di luar berkas pengangkut. Jadi ciri khas dari batang dikotil merambat ini ya terdapat sklerenkim di luar berkas pengangkut. Batang dikotil dengan pertumbuhan sekunder yang menyimpang. Baik, pada tipe ke-5 ada batang dikotil dengan pertumbuhan sekunder yang menyimpang, yang tadi gambarnya ada di sebelah kanan batang dikotil tidak berkayu. Pada batang dikotil dengan pertumbuhan menyimpang ini, pertumbuhan sekunder yang menyimpang digunakan untuk menentukan bentuk keaktifan kambium yang menyimpan pada beberapa tumbuhan dengan pertumbuhan menyimpang. Dan ada kambium pembuluh terdapat di kedudukan normal. Jadi kambium pada batang dikotil dengan pertumbuhan menyimpang ini ada pada posisi normal. Namun tubuh sekunder menunjukkan penyebaran xilem dan floem tidak bisa. Jadi penyebaran dari xilem dan floem pada batang dikotil dengan pertumbuhan menyimpang ini tidak bisa. Karena floem dibentuk tidak hanya ke arah luar tetapi juga ke arah dalam, sehingga floem sekunder terdapat di dalam xilem sekunder. Pada Amaranthaceae, Ceriospodiaceae, serangkaian kambium pembuluh tersusun atas bagian pusat batang ke arah luar. Jadi bagian pusat batang ini tumbuhnya ke arah luar. Kemudian masing-masing kambium menghasilkan xilem ke arah dalam dan floem ke arah luar. Jadi diingat-ingat pada batang dikotil pertumbuhan menyimpang ini kambiumnya itu menghasilkan xilem yang mengarah ke dalam dan floem ke arah keluar, sehingga terjadi lapisan yang terdiri atas xilem, kambium, dan floem. Pada batang bougainville, xilem dan floem membentuk untaian yang tertanam dalam jaringan parenkim yang disebut jaringan konjungtif.
Apa jaring konjungtif itu? Jaring ini merupakan hasil keaktifan kambium di antara berkas pengangkut yang mirip dengan keaktifan kambium antar pembuluh, tetapi pada masa keaktifannya terbatas. Pada tumbuhan bougainville mempunyai kambium yang tidak normal, ya karena itu tadi. Kemudian pada pertumbuhan menyimpang yang lain juga terjadi pada Bignoriaceae. Setelah silinder kambium bisa terbentuk pada akhir pertumbuhan primer, 4 bidang kambium terhenti menghasilkan xilem, tetapi terus melepaskan turunannya ke sisi floem. Jadi ada 2 jenis kambium, yaitu ada dipleuris yang menunjukkan keaktifan kedua arah dan monopleuris yang keaktifannya hanya ke satu arah. Dari pertumbuhan yang menyimpang ini terbentuklah floem yang tertanam dalam xilem. Setiap panel floem yang tertanam dalam xilem mempunyai kambium yang hanya menghasilkan floem ke arah luar saja, menghasilkan floem keluar saja. Di antara xilem dan floem tepis terdapat kambium yang menghasilkan xilem ke arah dalam dan floem keluar. Kemudian pada batang monokotil, pada umumnya monokotil tidak mempunyai pertumbuhan sekunder dari kambium dan kambium pembuluh, namun batangnya dapat berkembang dengan tebal. Pada rumput-rumputan berkas pengangkut yang tersusun melingkar di sebelah luar tertanam dalam jaringan sklerenkim. Antara bekas pengangkut yang kecil dengan epidermis terdapat serabut dan klorenkim. Jadi di antara bekas pengangkut yang kecil itu ada 2, ada epidermis dan ada serabut klorenkim. Tapi pada stomata terdapat pada epidermis di dekat klorenkim. Dan pada batang dengan bekas pengangkut yang tersebar tidak terdapat lapisan serabut tepi, akan tetapi ada parenkim di bawah epidermis yang akan mengalami penskleritan. Pada batang monokotil tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Kenapa tadi disebutkan tidak ada terjadinya pertumbuhan sekunder? Kemudian selain itu tubuh sekunder menunjukkan penyebaran ada monokotil yang tidak memiliki kambium sehingga mengalami pertumbuhan sekunder dari kambium pembuluh, tetapi batangnya dapat berkembang menjadi tebal, misalnya pada palmae. Penebalan ini berasal dari pembelahan dan pembesaran sel parenkim dasar. Jadi apa yang membuat perkembangannya menjadi tebal, yaitu mempunyai pertumbuhan sekunder dari kambium pembuluh. Penebalan ini berasal dari pembelahan dan pembesaran sel parenkim dasar. Pertumbuhan ini disebut dengan pertumbuhan sekunder menyebar atau difuse. Namun ada juga tumbuhan monokotil yang mempunyai kambium sehingga mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pada Liliforae berkayu. Jadi kambium itu berasal dari parenkim yang terdapat di luar berkas pengangkut primer yang menghasilkan berkas pengangkut sekunder dan parenkim ke arah dalam, serta sejumlah kecil parenkim ke arah luar. Perkembangan berkas pengangkut ini berasal dari sel turunan kambium yang membelah memanjang, kemudian sel yang dihasilkan membelah memanjang lagi 2 atau 3 kali. Jadi setiap pembelahan itu akan lebih panjang dan akan lebih panjang yang akan menyebabkan penebalan itu. Hasil pembelahan ini berdiferensiasi menjadi unsur pembuluh dan bergabung dengan sel sklerenkim. Sel yang berderet tegak bergabung membentuk berkas pengangkut. Jadi berkas pengangkut sekunder ini mungkin kolateral atau amfisafal. Jadi pada batang monokotil ini berkas pengangkut sekundernya itu bisa berupa kolateral atau amfisafal.
Berikutnya ada sebelah kiri gambar batang monokotil, yaitu ada ikatan pembuluh sekunder yang rusak, terus ada ikatan pembuluh sekunder berdiferensiasi, ada kambium, ada korteks. Pada bagian satu itu contoh penampakan melintang batang monokotil pada pertumbuhan sekunder di Aloe arborescens, dan pada yang kedua itu Dracusna. Kemudian di sebelah kanan ada gambar batang monokotil, yaitu penampakan melintang batang Patomogelon atau tumbuhan monokotil yang hidup di air. Korteks ini terdiri atas jaringan aerenkim. Di sebelah dalam terdapat silinder pusat yang padat. Selanjutnya yaitu penyesuaian batang pada berbagai habitus. Jadi setiap makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Fisiologi tumbuhan terhadap habitat yang berbeda-beda, yaitu ada dua, ada penyesuaian batang pada habitat gurun pasir dan garam, dan yang kedua ada habitat akuatik, di mana yang pertama penyesuaian batang pada habitat gurun pasir dan garam. Tumbuhan gurun pasir biasanya mempunyai daun yang sangat kecil atau menggugurkan daunnya pada permulaan musim kering yang sangat panjang. Jadi ketika musim kering yang sangat panjang terjadi pada tumbuhan yang memiliki daun yang sangat kecil, itu akan mengalami peristiwa pengguguran daun. Contohnya ada Reumuria sp, Gymnocarpus fructicosus, dan ada Artemisia sp. Terus pada habitat gurun pasir ini tumbuhannya itu lapisan kutikula tebal untuk mengurangi penguapan. Fotosintesis dilakukan oleh cabang hijau yang muda. Pada kebanyakan tumbuhan gurun pasir biasanya cabang besar mati selama musim kering dan tubuh tumbuhan mengecil sampai ukuran minimum, dan pada permukaan musim hujan akan dibentuk cabang baru. Jadi ketika musim hujan cabang besarnya itu akan menyiut dengan ukuran yang minimum. Terus pada tumbuhan gurun pasir, fungsi fotosintesis ini dilakukan oleh bagian korteks batang. Jadi fotosintesis pada habitat gurun pasir itu dilakukan oleh korteks batang. Terjadinya fotosintesis dan parenkim menyimpan air, dan epidermis biasanya berlapis banyak dan ditutupi oleh kutikula tebal. Ada beberapa tumbuhan xerofit stomata membuka, tetapi daerah asimilasi ditutup oleh lilin atau senyawa yang lain. Kemudian mungkin juga stomata ditutupi oleh bagian dalam oleh sel yang berkembang dari sel tetangga atau sel palisade. Kemudian pada batang primer, korteks mempunyai sempit dari jaringan pembuluh yang terletak di bagian tepi empulur yang tebal. Meskipun demikian, korteks batang primer pada tumbuhan gurun pasir banyak mengandung garam yang ternyata lebih tebal daripada korteks tumbuhan mesofit. Kloroplast hanya ada di bagian tepi sel. Bagian tengah berisi air dan terdapat empulur, korteks, dan epidermis yang tebal. Batang sukulen tumbuhan gurun pasir khasnya yaitu mempunyai jaringan penyimpan air yang berkembang baik di dalam korteks, di bawah epidermis, dan terdapat hipodermis yang terdiri atas sel berdinding tipis. Yang kedua yaitu ada habitat akuatik, mana daun-daun pada habitat akuatik ini
Daun dan batang di bawah permukaan air banyak mengandung kloroplas, tetapi kutikulanya berkurang, kebalikannya dari habitat yang gurun pasir tadi. Kemudian kloroplasnya berada di dalam epidermis. Kloroplas juga terdapat dalam sel parenkim, terutama pada habitat yang agak gelap. Kloroplas dalam epidermis lebih banyak daripada di jaringan bagian dalam, dan korteks dan mesofil terutama berfungsi sebagai jaringan penyimpan tepung dan lemak. Tumbuhan hidrofit di bawah air tidak mempunyai stomata pada epidermisnya. Diingat, pada tumbuhan hidrofit di bawah air tidak mempunyai stomata pada epidermisnya. Penyebaran gas dipermudah dengan adanya dinding sel yang tipis. Jadi dinding sel yang tipis ini mempermudah penyerapan gas. Selain itu, pada korteks batang, jaringan dasar, dan mesofil tangkai daun terdapat lakuna, di mana lakuna ini sebagai tempat lewatnya udara yang dibentuk secara skizogen, di mana lakuna ini dijumpai pada korteks di bagian dalam batang, dan korteks bagian luar terdiri dari parenkim yang padat atau kolenkim. Korteks bagian dalam mengelilingi silinder pembuluh yang berisi parenkim yang rapat. Jumlah lakuna khas untuk setiap spesies dapat tersusun dalam satu lingkaran, misalnya pada Myriophyllum serta dalam beberapa lingkaran. Jaringan yang paling khusus ditemukan pada batang dan akar napas dari banyak tumbuhan adalah aerenkim. Apa itu aerenkim? Aerenkim adalah suatu jaringan filem turunan filogen khas yang asal-usulnya dari epidermis atau korteks. Aerenkim ini membantu sistem pengangkutan udara dalam tumbuhan air dan dapat berkembang pada sayuran yang tumbuh di tanah basah. Ruang antar sel sehingga besar berkembang dari kehancuran sel. Sistem akar hidrofit biasanya sangat berkurang karena untuk penyerapan air dan garam dilakukan oleh batang dan daun. Demikian pula sistem pembuluhnya, terutama jaringan silam juga sangat berkurang. Mempunyai unsur trakea. Unsur trakea ini yang biasanya mempunyai penebalan dinding cincin atau spiral berkurang menjadi trakeida. Nah, ini ada gambar batang Ada gambar batang pada habitus gurun, yaitu ada penampakan melintang batang muda Retama rectam atau batang exeromorph, yaitu di atas epidermis, klorenkim, dan parenkim. Kemudian ada pada batang terdiri atas anomalia pada batang. Anomalia pada batang ini dibagi menjadi 5, yaitu ada posisi anormal kambium, ada kelakuan abnormal pada kambium normal, ada pembentukan dan aktivitas kambium aksesoris, dan ada kambium ekstraselular, dan adanya floem intersilar. Pada posisi anormal kambium, pada Sergenia icitona terjadi pemisahan batang terdiri atas berkas yang terletak bersama. Kemudian pada poin yang kedua, terbentuknya silem yang terpotong terdiri oleh kelakuan abnormal kambium. Kemudian pada pembentukan dan aktivitas kambium aksesoris, yaitu sebagai alat pembentukan kambium aksesoris, serta aktivitasnya adalah terbentuknya lingkungan konsentrik berkas pengangkut jaringan konjuktif. Keempat, ada kambium
ekstrastelar, yaitu adanya kambium ekstrak telah menyebabkan timbulnya berkas pengangkut dan parenkim intervasikuler. Yang kelima, adanya floem intersilar, yaitu floem intersilar ini merupakan floem di tengah-tengah silem, misalnya pada akorus. Ini ada gambar sebelah kanan, yaitu gambar posisi anomal kambium. Kemudian ada sebelah kiri ada gambar posisi anomal kambium. Kemudian ada sebelah kanan gambar abnormal pada kambium normal. Kemudian ada gambar penampang melintang batang buah hafi, yaitu contoh dari poin ketiga. Kemudian ada gambar penampang melintang Bougainville, dan gambar yang sebelah kiri adanya berkas pengangkut dan parenkim intervasikuler, dan ada gambar sebelah kanan ada batang akorus silem mengelilingi floem. Masih pada anomalia pada batang, tetapi ini anomalia bentuk lainnya pada batang, yaitu yang pertama tidak adanya trakea pada silem. Yang kedua, adanya berkas pengangkut tersebar pada tumbuhan dikotil. Ini tersebar pengangkutnya pada tumbuhan dikotil macam apapun. Kemudian yang ketiga, adanya berkas floem dan silem yang eksklusif atau menyendiri. Yang keempat, adanya berkas pengangkut medular dan pengangkut korteks. Yang kelima, adanya floem intraksilar. Yang keenam, adanya berkas pengangkut tersusun seperti lingkaran pada tumbuhan monokotil. Diingat, pada tumbuhan monokotil itu berkas pengangkutnya tersusun seperti lingkaran. Kemudian di yang poin ketujuh, yaitu pertumbuhan sekunder pada tumbuhan monokotil. Kemudian struktur anomalia pada batang secara garis besar terjadi karena dua macam penyebab, yaitu penyebab yang pertama, adanya kambium tambahan atau kambium aksesori yang terbentuk lebih dari satu lingkaran berkas pengangkut. Kemudian yang penyebab keduanya, ada kambium mempunyai struktur yang normal, akan tetapi aktivitasnya tidak beraturan. Di sini saya akan mempresentasikan anatomi tumbuhan bagian daun. Daun merupakan salah satu organ pokok tumbuhan yang terletak pada batang. Biasanya tipis, melebar, dan kaya akan zat klorofil. Oleh karena itu, daun biasanya berwarna hijau. Bagian-bagian daun. Daun lengkap terdiri dari bagian-bagian daun seperti pelepah, tangkai, dan helai daun. Sedangkan daun yang tidak mempunyai salah satu atau dua dari ketiga bagian daun tersebut disebut dengan daun tidak lengkap. Struktur daun. Yang pertama yaitu pelepah. Ubi daun merupakan salah satu dari tiga bagian utama daun selain petiol, tangkai daun, dan lamina helai daun. Ubi daun atau pelepah daun memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, bagian daun yang melekat pada batang. Yang kedua, pelindung kuncup yang masih muda. Dan yang ketiga, pada tanaman tertentu berfungsi untuk menyokong berdirinya batang sehingga menjadi kuat. Tangkai. Tangkai daun merupakan pendukung helaian daun melekat pada batang tanaman atau dengan kata lain penghubung antara helaian daun dengan batang. Tidak semua tanaman mempunyai petiol atau tangkai. Bentuk-bentuk tangkai daun memiliki beberapa variasi seperti bulat dan berongga, misalnya pada daun pepaya, pipi dan tepinya melebar, misalnya pada daun jeruk, setengah lingkaran, dan seringkali permukaan atasnya memiliki alur, misalnya daun pisang. Helaian daun atau lamina adalah lembaran di mana proses fotosintesis terutama berlangsung. Helaian daun ini memiliki berbagai bentuk. Pada bangun dasarnya, pangkal dan ujungnya, tepiannya, pertulangannya, tekstur permukaannya, serta pada bagian yang lain-lain. Tipe daun dibedakan menjadi beberapa, yaitu helaian daun, katafil, hypsophil, dan cotyledon. Helai daun atau folic leaf
pada prinsipnya merupakan organ fotosintesis. Katafil adalah sisik yang tampak pada kuncup dan batang di bawah tanah, yang berfungsi untuk melindungi dan menyimpan bahan cadangan makanan. Yang ketiga yaitu hipsofil adalah berbagai tipe brakti yang mengiringi bunga dan berfungsi sebagai pelindung. Dan yang terakhir, kotiledon adalah daun pertama dari tumbuhan. Organ floranya juga dipandang sebagai daun. Secara histologi, daun tersusun atas 3 jaringan, yaitu epidermis, mesofil, dan jaringan pembuluh. Struktur jaringan pada daun. Epidermis. Jaringan ini terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah. Berfungsi untuk melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Yang selanjutnya yaitu jaringan palisade. Jaringan pagar atau jaringan tiang dikenal juga dengan istilah jaringan palisade merupakan jaringan yang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Jaringan spons. Jaringan bunga karang disebut juga dengan jaringan spons karena lebih berongga bila dibandingkan dengan jaringan palisade. Berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Berikutnya yaitu silem. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan garam yang diserap akar dari dalam tanah ke daun yang digunakan sebagai bahan fotosintesis. Dan yang terakhir yaitu flom. Flom berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, termasuk daun itu sendiri.